Sekali-sekali kita bahas keyboard mahal. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan bahas Asus ROG Claymore 2. Yaudah, nggak usah banyak basa-basi lagi, let's check this out. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita mau kasih tahu dulu kalau kalian harus ikutan keseruan Lazada Epic Turn Birthday Sale. Ada crazy sale sampai dengan 90%. Ditambah lagi ada voucher party hingga 1 juta tiap jam 12 siang. Dan pastinya gratis ongkir juga dong ke seluruh Indonesia. Yuk, kolek vouchernya biar nggak kehabisan juga. Kapan lagi kan ada voucher 1 juta loh. Balik lagi ke kontennya, disclaimer daripada review, kita lebih prefer ini buyer's guide. Soalnya masih belum cukup lah pengetahuan kita mengenai dunia per keyboardan. Yang paling catchy dari keyboard ini adalah modularnya. Jadi kalian punya opsi 100% dan mode 10 keyless atau 80%. Apakah ini krusial? Ya. Kalau kalian gamer dan budak korporat, jelaslah numpad itu berguna banget, terutama kalau kalian lagi berkutat sama working seat. Tapi kalau lagi cuma ngegame, kalian bisa copot lah kalau terasa mengganggu. Terus keyboard ini juga kasih wrist rest yang empuk dan agak kampukan juga buat kita. Tapi yang menarik, sistemnya itu magnet, bukan bongkar pasang. Experience bongkar pasang numpadnya juga enak, mau di kiri atau di kanan bebas. Terus instalasinya juga sangat mudah dengan sistem pengait. Tapi yang kalian harus aware, port penghubungnya itu pakai cover. Jadi kalian harus hati-hati nyimpennya di mana ya. Di dalam paket penjualannya juga ada kabel braided USB Type-C to Type-C, jadi bisa wired juga. Dan berguna juga untuk ngecas. Kalaupun PC atau notebook kalian nggak support dengan USB Type-C, dalam paket penjualannya disediain juga dongle Type-C to Type-A dan female-nya Type-A, supaya lebih memudahkan juga. Untuk garis desain keyboardnya ini sangat ROG, gabungan dari keycaps warna hitam dan abu-abu metal pada plate covernya. Dan ini nggak nyetrum. Di pojok kiri atas ada logo Asus plus ada indikator baterai yang pastinya udah LED RGB. Geser kanan dikit ada LED indikator, numlock, caps lock, Windows Lock, USB, tapi emang samar banget sih di sini. Kalian harus tegesin banget. Pada port konektivitas yang kalian bisa temukan di depan keyboard ini, ada port USB Type-A, switch on off karena keyboard ini bisa wireless, dan pastinya ada port USB Type-C buat ngecas atau mau USB pass-through juga bisa. Mantap lah. Kemudian gak jauh dari sana, ada housing dongle wirelessnya yang sistem penempatannya bertipe magnet. Ya, kerasa lah ya, ini premium banget di sini. Border keyboardnya juga gak monoton mengotak gitu, tapi ada lancip-lancip di setiap sisinya. Di bagian bawah, covernya dari plastik dengan logo ROG tentunya, dengan garis-garis sebagai pemanis. Terus rubber fitnya ada 5 titik dan 2 titik lagi di numpadnya. Sudah dilengkapi kaki peninggi 1 step termasuk bagian numpadnya. Pas kita pakai lumayan kokoh dan gak gampang ngegeser karena bobotnya lumayan juga di 1 kg. Oh iya, di sisi numpadnya juga ada beberapa tombol ekstra, kayak scroll modul untuk mengatur volume dan ada 4 tombol makro yang kalian bisa atur menggunakan software Asus Armoury Crate. Nah, kalau kalian mau utak-atik lebih lanjut, kalian bisa mendownload software Armoury Crate. Fiturnya macem-macem lah. Mau set warna LED? Bisa. Mau set makro juga ada. Total ada 6 yang bisa kalian simpan. Remote control, bahkan ada juga indikator baterainya. Asus sendiri kasih info kalau baterainya ini di 4000 mAh dan klaimnya bisa sampai lebih dari 40 jam dengan RGB. Cuma ya kita juga nggak sampai kerajinan juga sih ngitungin sampai 40 jam lebih. Dan untuk pengecasannya emang cepat. Seperti yang kalian tahu kita punya banyak casan dan pas kita tes dengan kepala charger yang support 33 watt, waktu ngecasnya nggak sampai sejam, udah penuh. Keunikan lain dari keyboard ini yaitu Asus menggunakan stand keycap berbeda, yaitu ROG RX Red. Jadi ini beda dengan Cherry Red yang biasa kita temukan di pasar. Idenya sih masuk akal, stand keycap standar yang dipasarkan itu kan colokannya kayak lambang plus. Nah, di sini Asus bikin 4 kaki, tujuannya biar lebih stabil saat penggunaan harian, alias meminimalisir slip saat kita lagi ngetik. Dan waktu pas kita cobain, iya sih, emang ada perbedaan. Jadi kalau yang stand keycap Cherry Red yang biasa itu kan gampang goyang nih. Nah, di sini emang lebih firm dan gak gampang geser. Beda feel ngetik ya kalau pendapat pribadi kita ya. Di Cherry MX itu lebih bunyi dan lebih enteng. Kalau ROG RX Red ini tetap bunyi kayak mecha yang lainnya, tapi lebih deep dan feel-nya lebih firm. Karena nggak ada goyangan khas kayak mecha pada umumnya. Yang paling mendekati ya, kalau misalnya di mecha yang ada di pasaran, paling kayak Cherry Brown kali ya. Responnya juga lebih cepat dari Cherry Red biasa. Dan bener, ini lebih presisi. Lumayan lah mengurangi faktor typo.
Cuma stand keycap eksklusif kayak gini punya minus yang mungkin bisa jadi deal breaker buat kalian. Jadi buat yang suka explore dengan keycap after sales yang ada di luar sana, ini nggak ada stoknya. Ya karena stand keycapnya juga eksklusif, harus Asus yang ngeluarin. Terus switchnya juga menggunakan optical, yang klaimnya bisa lebih tahan lama dari switch mechanical pada umumnya. Katanya sih sampai 1 juta kali klik. Bahan keycapsnya sendiri dari ABS yang kalau kalian tangannya gampang keringetan, ya jadi gampang licin lah. Mungkin kalau RX Red ini udah banyak yang make, after sales keycapnya juga bahkan banyak bermunculan kali ya. Nah, untuk harganya sendiri relatif tinggi. Emang bukan buat kaum hemat hore sih. Startnya dari 3,5 sampai 3,7 jutaan di Lazada. Untuk sebuah keyboard, walau harga itu hitungannya relatif, tapi ada harga, ada rupa lah. Ya mungkin ini bisa kita taruh sebagai nilai minus. Selain itu minus keycap after sales yang tidak tersedia di pasaran, sama bahannya yang dari ABS. Jadi lumayan licin buat yang tangannya gampang keringetan. Terus kalau plusnya mah banyak. Rancangan modular ini sangat praktikal buat segala hal. Sebagai gambaran kayak gini nih. Daripada punya 2 atau 3 keyboard kan bisa diminimalisir dengan 1 keyboard. Kalau desain masalah selera pribadi. Tapi kita bisa bilang overall materialnya premium dan nggak nanggung. Experience ngetiknya enak, at least menurut pendapat pribadi kita. Karena stand keycap yang stabil dan responsif. Kalau nggak terlalu berisik saat pengetikan, ini juga selera. Keycapnya juga gampang dilepas copot. Udah bisa wireless atau wired, plus ada dukungan software juga untuk sinkronisasi dengan peripheral kalian yang support dengan RGB. Udah support USB pass-through dan baterai di keyboardnya menurut kita cukup awet lah. So, segitu dulu penjelasan dari kita. Kalau ada yang kurang, kasih tahu aja lah ya di kolom komen. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!